keburukan tidak boleh disampaikan pada orang lain walaupun benar kalau keburukan itu disampaikan tanpa kehadiran yang bersangkutan. Keburukan tidak boleh disampaikan melebihi kebutuhan. Keburukan tidak boleh disampaikan kecuali kepada yang berwenang dan yang berkuasa mencegah. Berarti kalau itu nggak boleh, kalau kita menutupi aib itu dapat ganjaran nggak? Iya. Siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya. Jangan duga Anda tidak punya kekurangan. Aduh, banyak banget ya Allah. Kalau orang punya lidah, ada orang lain yang lidahnya lebih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Tafsir Al-Misbah. Kali ini saya Fatih Ahmad Assegaf bersama Jiduh tersayang Abi Quraish Shihab dan Mami Najla Shihab. Semoga sahurnya sangat enjoyable pagi ini. Dan Jiduh, kali ini aku mau mulai diskusinya dengan satu topik yang dari salah satu buku favorit aku yang punya judul ini, yang hilang dari kita akhlak. Salah satunya cek dan recheck. Jadi ini sangat penting sekali ya, Jidu. Apalagi sekarang di mana benar-benar dalam sosial media, dalam WhatsApp, dalam percakapan sehari-hari, benar-benar dengan artificial intelligence juga itu. Kita nggak tahu apa yang benar dan apa yang salah, dan merasa sekarang lebih rawan terpapar dari informasi yang ada sekarang. Jadi gimana tuh Jidu dalam Islam ya? Iya, yang pertama dulu, Nabi bersabda 3 hal yang dibenci Tuhan. Qil wal qal. Ngomong ngalur tidur. Ngalur tidur. Ya, di sini tidak ada apa ini. Yang kedua, banyak bertanya. Pertanyaan yang tidak berarti. Di Al-Quran itu dikecam Bani Israel yang disuruh menyembelih kerbau, sapi, tapi pertanyaannya apa warnanya, apa isinya dan sebagainya. Pokoknya nggak esensial gitu ya. Tegas Allah berfirman, jangan bertanya hal-hal yang apabila tidak kamu dengar jawabannya merugikan kamu. Yang ketiga yang dia tidak senang, Tuhan, boros. Nah, dalam konteks pembicaraan ini, itu kita menemukan bahwa ada yang kita baca, ada yang kita dengar, kandungannya benar. Tuh. Yang benar itu bisa serius, bisa canda. Nah, ada yang kita benar, yang kandungannya bohong. Ya toh. Kalau ini tadi benar, yang bohong ini sudah bermacam-macam. Nah, ada yang kita dengar yang dinamai omong kosong. Tidak ngerti apa sih maksudnya ini. Nah, Al-Quran memerintahkan kita melakukan check and recheck. Tapi ada 2 yang digaris bawah ini. Kamu lakukan cek dan recheck kalau yang menyampaikan itu orang durhaka, fasik. Kalau orang baik-baik menyampaikan, tidak wajib. Karena dia sudah akan seleksi dengan sendirinya. Tapi sekarang orang baik-baik juga dipalsukan. Sekarang, ada ceramahnya Abi aja ada Bi. Abi ngomong bukan Abi. Iya, itu lihatlah orangnya kan. Itu lihat ini. Yang kedua, yang tidak kurang pentingnya, kalau apa yang disampaikan itu penting. Kalau tidak penting, udahlah bohong, tidak perlu. Dan menariknya itu di surat Al-Hujurat, itu firman Allah, in ja'akum fasiqun binaba'in. Seandainya seorang fasik datang kepada kamu membawa berita penting. Dia berandai. Kalau Anda orang terhormat,
tidak ada yang berani datang pada Anda menyampaikan berita bohong. Sebaliknya, kalau Anda orang terhormat, tidak mungkin Anda mau membaca berita-berita yang tidak ada artinya. Untuk apa buka itu ini kalau itu. Jadi sebetulnya itu menggambarkan bahwa kita tuh nggak bisa cuma menyalahkan si pembawa berita bohong, tapi kita pun punya kewajiban gitu ya untuk memfilter, kita punya kewajiban untuk mempertanyakan, kita punya kewajiban untuk memang memilih orang-orang mana yang didengarkan dan sumber informasi mana. Dan kalau dapat hoak, nggak usah disebarkan lagi. Iya. Karena itu parah sih, Bi. Maksudnya, karena orang kadang-kadang tahu itu hoax, tapi gini, yang kayak ini bener nggak sih, gitu. Come on, gitu, udah tahu itu nggak bener, tapi orang ceritanya nggak, ini cuma nyebarin buat tabayun gitu, padahal udah jelas itu sesuatu yang kayak ya industri hoax ini. Dan sekarang industri, Bi, karena banyak sekali yang dapat keuntungan ekonomi dengan menyebarkan si informasi palsu itu. Jadi memang ada niat ekonomi, ada niat politik dan sebagainya. Nah, itu jadi subur, jadi laku si hoax justru karena kita katanya mau tabayun. mau nanya ini benar habis waktu untuk itu, dan ya lebih baik menyebarkan yang positif gitu ya daripada yang meragukan seperti itu. Buat generasi sekarang, Kak, itu lebih rentan kena hoax, lebih tinggi literasi digitalnya, atau Fatih ngelihatnya nggak semua generasi sekarang tuh sebetulnya? Iya, kayaknya memang karena generasi sekarang sangat online dan sangat ada di sosial media, yang dimana kalau judul kan tadi bilang omong kosong, jauhilah omong kosong dan sebagainya. Ya di dalam sosial media ya penuhnya dengan itu, banyaknya yang dengan itu gitu. Jadi, memang saya merasa sih, dan maksudnya ada di diri aku juga menggunakan apps ini yang mungkin foundersnya yang punya perusahaan-perusahaan ini juga memprofit dari perhatian orang, mendapatkan uang dari informasi palsu gitu ya. Ya jadi merasa memang bahayanya sangat genting gitu ya, kayak untuk aku aja susah untuk tahu apakah ini benar atau salah gitu. Iya. Apalagi buat yang mungkin lebih muda ya, buat anak-anak yang masih belasan umurnya, itu tantangannya luar biasa besarnya. Nah, kalau cara belajarnya atau mengajarkannya, apakah itu kewajiban juga, Bi? Jadi buat orang tua misalnya, itu bahwa kita menjaga anak-anak kita dari berita bohong, mengajarkan mereka tentang literasi, itu ada nggak ya panduan yang jelas atau ayat di Al-Quran gitu yang membuat, karena kadang-kadang Ella juga ngerasanya kita sebagai orang yang lebih dewasa, kita sebagai orang tua tuh bukannya melindungi anak-anak kita atau membiasakan cek dan recheck, tapi justru kadang-kadang overestimate gitu. Kita anggap, wah anaknya udah bisa kok sendiri, anaknya udah. Nah itu ada tuntunan nggak? Iya, jelas ada. Itu ada ayat Al-Quran berbunyi, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada terjerumus dalam neraka. Nah, dalam konteks pemeliharaan ini banyak yang dapat dilakukan. Antara lain, kita mendukung larangan anak-anak memegang HP. Ya kan? Faktor keburukannya terlalu banyak. Betul. Ya, jadi kan? mudaratnya dibanding manfaatnya itu jauh lebih besar. Dampak psikologis, dampak pendidikan, dampak terlalu banyak. Adiksi itu luar biasa memang di sosial media saat ini. Itu bukan hoax, itu hanya mungkin permainan. Tetapi ibu sudah tidak memperhatikan anaknya, permainan, anak sudah tidak mau belajar yang lain. Gitu. Jadi memang isunya itu bukan hanya tentang kontennya, apakah kontennya itu kemudian konten yang salah atau konten yang
nggak valid gitu ya, tetapi juga memang ya interaksi kita itu bisa menimbulkan dampak-dampak lain yang memang seharusnya kita bisa regulasi gitu ya, dan seharusnya kita bisa lindungi anak-anak Abi kita dari ingat, situ. Abi ingat, Abinya Abi. Itu, Habib Abdurrahman. Ya, Habib Abdurrahman. Itu di rumah ada perpustakaan banyak. Waktu kita kecil, beliau bilang begini, kalian boleh baca buku ini, yang di sini tidak boleh dibaca. Jadi artinya sudah itu ada hal-hal di bagian itu perpustakaannya yang tidak sesuai dengan kita. Jadi itu sekarang dengan HP semuanya bisa dilihat. Iya, betul. Kita seolah-olah nyemplungin anak ke hutan belantara, ke pasar yang sangat beresiko tanpa mendampingi mereka. Assalamualaikum Mbak. Alhamdulillah proses klaim asuransi yang kemarin sudah selesai ya. Semuanya berjalan lancar. Terima kasih ya Mbak atas bantuannya. Waalaikumsalam Ibu. Sama-sama Bu. Menjaga amanah nasabah adalah prioritas kami. Memiliki asuransi adalah bentuk ikhtiar saya. Bukan karena takut, tapi karena saya ingin melindungi keluarga dari resiko finansial. Saya mempercayakan ikhtiar ini kepada Sun Life Syariah yang menerapkan prinsip syariah di produk asuransinya. Di Sun Life Syariah, saya mendapatkan apa yang saya persiapkan sesuai dengan yang dijanjikan. Agen saya pun memberikan pelayanan yang terbaik. Buat saya, ini bukan sekedar pekerjaan. Menjadi agen asuransi syariah adalah amanah dari Sun Life Syariah dan para nasabah. Dan amanah itu harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Di Sun Life Syariah, ikhtiar Anda kami jaga dengan amanah. Nah, balik lagi soal ini, Bi, tadi. Gimana kalau informasinya benar? Jadi informasinya benar, tapi membicarakan keburukan orang lain. Itu Gosip atau membuka aib seseorang. Kadang-kadang kan itu juga kita susah sekali di sosial media. Kayak, enggak kok, enggak hoax, tapi aku merasa bertanggung jawab harus menyebarkan tentang keburukan ini. Itu banyak terjadi kan, Kak? Karena yang biasanya viral tuh ya yang meng-cancel orang lain, yang menjelekkan orang lain. Seolah-olah itu kita gembira banget kalau lihat, wah orang lain nih parah nih. Itu secara psikologis Abi baca, kenapa kita senang membaca berita-berita buruk? Supaya kita punya teman. Karena kita juga buruk. Itu katanya. Ternyata ada yang lebih parah dari gue gitu. Nah itu pertanyaannya tadi. Keburukan tidak boleh disampaikan pada orang lain walaupun benar kalau keburukan itu disampaikan tanpa kehadiran yang bersangkutan. Karena kalau yang bersangkutan tidak hadir, dia tidak bisa membela diri. Nah, keburukan tidak boleh disampaikan melebihi kebutuhan. Keburukan tidak boleh disampaikan kecuali kepada yang berwenang dan yang berkuasa mencegahnya. Keburukan tidak boleh disampaikan kecuali kepada orang yang minta untuk sesuatu kebutuhannya. Satu orang bertanya, bagaimana pendapatmu tentang si A? Apa tuh maksudmu kamu bertanya, dia lamar anak saya? Boleh kasih tahu. Boleh, nah itu kan. Itu jadi ada ini sekarang di sini. Atau nggak kepo aja, kepengin tahu aja, ya udah nggak usah, bukan urusan kamu gitu ya.
Jadi Itu tuntunan nggak agama. boleh membuka aib orang lain, keburukan orang lain gitu ya, kecuali untuk situasi di mana memang ada tujuan yang Ada lebih tujuannya, besar, kecuali memang kepada yang berwenang gitu ya, misalnya hakim atau proses hukum yang memang relevan Iya, buat atau itu. polisi. Atau ya polisi. Nah, tapi berarti kalau itu nggak boleh, kalau kita menutupi aib itu dapat ganjaran nggak? Iya. Siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya. Jangan duga Anda tidak punya kekurangan. Aduh, banyak banget Ya. ya Allah. Kalau orang punya lidah, ada orang lain yang lidahnya lebih panjang. Iya kan? Itu. Mudah-mudahan. Jadi bukan sekedar check and recheck, juga kita harus introspeksi terhadap diri kita. Betul, betul. Kita menghindari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin selama ini kita normalisasi ya sebagai Iya. sesuatu yang memang udah begitu gitu ya, atau kita kayak terbawa sama pola perilaku yang dibentuk oleh media sosial yang sebetulnya justru nggak sesuai Tidak gitu ya sesuai dengan dengan tuntunan anjuran agama agama dan gitu ya, moral. menyebarkan berita yang tidak benar, tapi menyebarkan berita yang benar tapi berkaitan dengan aib seseorang pun itu sesungguhnya boleh, iya. nggak Itu dianjurkan. mengumpat namanya. Bahkan menghabiskan waktu terlalu lama untuk omong kosong pun Iya. tidak dianjurkan. Nah, banyak banget teman-teman, banyak banget hal-hal yang mungkin secara tak sadar gitu sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu, tapi sebetulnya itu ya bukan sesuatu yang membawa kita pada kebaikan. Nah, mumpung Ramadan, mumpung ada kesempatan untuk terus belajar lewat Tafsir Al-Misbah, mudah-mudahan bisa refleksi apa yang kita lakukan setiap hari, apa kebiasaan yang anak-anak kita lakukan setiap hari gitu ya, yang memang perlu diubah mulai hari ini gitu ya. Kita jadi lebih baik lagi di media sosial, tetapi sebetulnya insya Allah di luar media sosial pun juga jadi manusia yang lebih baik lagi, yang lebih menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Terima kasih Abi, thank you Kak Fathi refleksinya. Terima kasih sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah hari ini. Selamat melanjutkan sahur teman-teman.